kali kita masih dapat bisa berkumpul beribadah bersama secara online. Sebelum kita memulai ibadah TYC pada hari ini, izinkan saya Anugrah untuk membawakan wartas pekan minggu ini. Esok, ibadah Super Sunday kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. Teman-teman jangan lupa untuk menyediakan roti dan anggur untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Kemudian ibadah TYC minggu depan kita akan dilayani oleh Yemima. So, pastikan teman-teman join di ibadah TYC setiap hari Sabtu jam 6 sore hanya di channel YouTube IFJF Medan. Kemudian doa malam kita akan laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang ingin berdoa bersama, boleh menghubungi Ibu Gracie Lalahi. iCare kita laksanakan setiap minggunya. So, bagi teman-teman yang belum tergabung dalam iCare, segera hubungi Bapak Roni Manalu untuk mendapatkan lokasi iCare atau kontak person iCare yang sesuai dengan teman-teman sekalian. Persembahan umum dan persembahan perpuluhan dapat kita kirimkan di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikian wartas pekan minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat sore hari ini Bapa. Kami dapat berkumpul Bapa walaupun secara online Bapa, tapi kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu tidak terbatas Bapa. Bapa berkati ibadah TYC pada sore hari ini Bapa, agar kita semua dapat diberkati oleh pengetahuan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, TYC IFJF Medan, Yesus, Dia satu-satunya Allah kita yang memegang masa depan, yang memegang hari esok, dan kenapa kita nggak kasih pujian yang terbaik yang kita bisa dengan suara dan tangan kita. Come on, yeay. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan kami mau memuji Tuhan. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hati ku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Lebih semangat lagi yuk. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian. Kami bersyukur Yesus, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hati ku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Kayaknya biar lebih semangat ya, kita akan main saut-sautan nih ya. Jadi saya akan nyanyikan di luar dan nanti teman-teman di rumah boleh sama-sama ikutin ya. Ready semuanya? Lebih kenceng yuk.
anugerah-Mu, bahwa kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami Bapa. Dan kami hari ini mau sama-sama katakan, sama-sama nyanyikan, sing it. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, pada. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan buat Yesus. Come on. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu. Katakan segenap hati, segenap hati, segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Oh, 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 yeah. Yes Lord, thank you Jesus. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami, Kau Bapa dan sahabat kami. Dan Yesus, hari ini kita mau sama-sama katakan, Engkau penjaga jiwa kami. Segala jalanku, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Dalam segala jalanku, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu.
hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Kami telah melihat kebaikan Tuhan nyata di sepanjang hidup kami, di dalam hari-hari kami, di saat kami berada di dalam pergumulan kami. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Dan biar hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan syukur kami, untuk menyatakan rasa syukur kami atas kebesaran-Mu Bapa. Yes Lord, come on worship Him. Lebih lagi larut dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, kami mau menikmati kebaikan-Mu Bapa. Yes Lord, come on worship Him, TYC IFJF Medan. Memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Lebih baik kita katakan, Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya Pak, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya penjaga di dalam kehidupan kami.
Kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Thank you, Lord. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau katakan kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan kalau kami semuanya boleh menikmati pendidikan yang sekarang kami jalani bersama Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dalam sekolah kami, studi kami, dalam kuliah kami mau bilang bahwa Tuhan, kami mau dedikasikan pendidikan kami, sekolah kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengundang biar Tuhan boleh sungguh-sungguh take over, mengambil alih sepenuhnya kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar hari ini kami semua akan mengambil waktu untuk boleh sejenak kami melakukan perjamuan kudus. Mari Tuhan, beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa Darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari teman-teman, saya mau mengundang kita semua untuk sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang sudah Tuhan pecah-pecahkan bagi kita di atas kayu salib. Mari kita pakai momen ini bisa kita menjadi satu momen peringatan untuk kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat roti ini yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah Tuhan pecah-pecahkan bagi setiap kami di atas kayu salib Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa Tuhan melalui peringatan ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mengambil waktu. Untuk kami boleh memiliki satu hubungan yang mesra, satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bila kami menjadi orang-orang yang senantiasa bergaul dengan setiap firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mau makan roti ini. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita makan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you. Mari sama-sama kita angkat anggur yang melambangkan darah daripada Tuhan yang sudah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat anggur ini yang melambangkan darah-Mu yang sudah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Tanpa darah-Mu Tuhan, gak satu pun dari kami yang dilayakkan Tuhan. Sebab itu kami sungguh Tuhan mau memperingati ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh hidup respect dengan kebenaran firman Tuhan. Respect dengan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima anggur ini yang melambangkan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita minum anggur ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ambil momen ini sebentar ini, kita mengucap syukur, naikkan setiap pujian yang keluar dari hatimu. Naikkan ucapan syukur di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mengambil satu keputusan. Apapun itu di dalam kehidupan kami gak mau mengasihani diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya You are in control. Engkau ada, Engkau memegang kontrol di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu, di atas segala permasalahan yang kami hadapi, di atas segala tantangan yang kami hadapi, kami mau mengambil keputusan untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dialah segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama-Mu saja. Karena gak ada lain, tidak ada nama yang lain yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Selain hanya nama-Mu Yesus. Come on church, come on TYC. Bangun, come on, get up, come on. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, ini pujian kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini pujian kami. Come on, one more time, come on. Give your best, come on. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu. Oh, segala hormat, segala pujian bagi nama-Mu. Oh, come on. Yes Lord, yes Lord. Segala pujian hanya bagi Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terima apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua keluarkan energi kita akan lakukan deklarasi. Setuju? Yes, come on, siap semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Greater destiny. Kasih tepuk tangan. Kalau nggak kedengeran chat tepuk tangan. Come on. Shalom TYC, apa kabarnya? Gak kedengeran ya? Coba bisa gak di chat?
maksudnya sekarang lagi apa nih? Kabarnya lagi gimana? Sehat-sehat kah semuanya? Atau lagi galau? Ada yang putus cinta mungkin? Ada yang nilai ujian jelek, kena gibek kemarin bilang. Atau ada yang lagi nonton drama Korea? Drama Korea ya, lagi nonton film apa nih? Penthouse. Penthouse ya, oke. Nanti kita cek ya, Penthouse. Ya, anyway, senang banget kalau hari ini kita bisa ketemu walaupun secara online. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh jarak dan tempat. Amin. Amin. Dan saya berdoa dari tempat ini, saya berdoa teman-teman sungguh dimanapun teman-teman berada, kesehatan selalu Tuhan berikan dalam kehidupan teman-teman. Juga sukses buat studinya. Mungkin ada yang lagi ujian, kita juga berdoa supaya semuanya lancar. Mungkin juga ada yang lagi skripsi, mudah-mudahan semuanya Tuhan berikan kelancaran. Ketemu dosennya juga enak, ngomongnya juga enak. Dan semua tugas-tugas yang diberikan bisa dikerjakan dengan baik. Amin. Nah hari ini kebetulan saya agak sedikit capek. Jadi kalau boleh saya bisa minta tolong nggak sama teman-teman bisa bawain saya kursi. Tolong ya, please ya. Wah ini ada abang ganteng bawain saya kursi. Oke, pause. Nah ini adalah remote ajaib yang bisa mengendalikan abang yang ada di depan ini. So tadi saya minta untuk dibawakan kursi dengan cara yang slow, dengan cara yang sopan. Oke, gak percaya? Gak jelas tadi ya, oke diulang lagi ya. Rewind, and pause. Nah tadi saya minta dengan cara yang sopan, kita ulang sekali lagi ya. Bisa nggak tolong saya dibawain kursi? Pause, play. Pause. Nah, jadi ini yang terjadi pada saat kita minta dengan baik. Tapi bisa juga kalau kita mintanya mungkin dengan nada yang sedikit berbeda, dengan nada yang agak sedikit keras. Kita ulang, kita coba ya. Oke, rewind, terus rewind. Oke, pause. Nah, kita coba minta dengan cara yang sedikit agak galak. Tolong dong kursinya dibawa ke sini, capek nih saya, play. Pause. Nah, perhatikan dari gesturnya agak terburu-buru ya, bawainnya agak terburu-buru. Kenapa? Karena tadi di Uber gitu loh kayaknya, suruh cepet gitu. Kenapa? Diulang lagi, oke. Sampai 1000 kali ya, kita ulang ya. Oke, rewind, pause, rewind, pause. Oke, kita ulang dengan nada sedikit nguber. Tolong dong kursinya dibawain ke sini. Play. Pause. Play. Pause. Oke, play. Nah, dengan cara yang begitu, kasih tepuk tangan dulu untuk abang kita tadi. Abang Ganda, Coach Care, luar biasa. Nah dengan cara yang seperti itu, artinya kita bisa menilai bahwa di sini ada beberapa cara dalam hal kita meminta tolong mungkin. Atau mungkin sebagai atasan kita minta tolong kepada bawahan, atau mungkin ada orang tua yang minta tolong kepada anak, abang minta tolong kepada kakak dan lain sebagainya. Namun hari ini saya ingin berbicara dari sisi bukan sebagai orang yang minta tolong, tetapi dari sisi sebagai orang yang diminta tolong atau dari sisi lower, dari sisi yang ada di bawah. Nah, tidak semua orang bisa berperan atau melakukan hal seperti yang tadi saya peragakan di awal. Benar? Meminta dengan lembut, meminta dengan pelan-pelan, begitu meminta dengan sopan. Gak semua orang bisa begitu. Teorinya iya, tetapi kenyataannya kebanyakan orang itu memintanya itu dengan cara mungkin yang gak enak gitu. Minta tolong tapi kok maksa gitu ya. Udah dibantuin ngerjain tugas, minta tolong tapi kok maksa gitu ya. Teman macam apa kamu? Nah, tidak semua orang bisa meminta dengan lembut. Dan sayangnya hal-hal seperti itu gak bisa kita kontrol. Gak bisa kita kendalikan di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu teman-teman, ataupun sahabat, ataupun saudara. Bagaimana cara mereka memperlakukan kita gak bisa kontrol, kita gak bisa kendalikan. Betul? Kita nggak mungkin bilang, perlakukan saya dengan baik-baik. Kalau kamu nggak perlakukan dan lain, nggak bisa kita kontrol.
kalaupun ada satu yang bisa kita kendalikan, yang lain kita nggak bisa kendalikan. Tetapi hal yang bisa kita kontrol, hal yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Coba ketik, respon kita yang bisa kita kendalikan. Ya, saya mau lihat di chatnya ya, semuanya chat. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Bagaimana cara orang lain memperlakukan kita? Kita nggak bisa kita kendalikan. So, hari ini saya mau ngajak kita semua buka dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 berkata demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dan dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, perhatikan di situ ada kata hamba. Hai kamu hamba-hamba. Nah, kata hamba di sana di dalam terjemahannya dikatakan adalah one who lives in the same house as another. Spoken of all who are under the authority of one and the same household. Jadi orang yang tinggal di rumah yang sama, yang dia itu di bawah otoritas orang yang sama juga, tinggal di rumah yang sama juga. Jadi kalau pada zaman dulu hamba itu tinggalnya rumahnya sama dengan tuannya. Nggak seperti sekarang, kalau sekarang mungkin karyawan tinggalnya nggak di rumah bosnya kan begitu kan. Enggak, bukan seperti ada mesnya begitu, enggak. Tetapi kalau zaman dulu tuh hamba-hamba tinggal bersama-sama dengan tuannya dan tuannya punya otoritas penuh terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi kalau hari ini saya ingin mungkin bicara dengan TYC konteksnya ini dalam hal kalian ini ada di rumah orang tua. Tinggal bersama dengan orang tua. Jadi masih bisa kita relevansikan, masih bisa kita kaitkan konteks ayat ini dengan keadaan kalian di rumah. Saya mau bicara secara spesifik keadaan kalian di rumah. Bagaimana kita sebagai anak tinggal di rumah orang tua. Nah, dikatakan di situ kita harus tunduk dengan penuh ketakutan kepada orang tua kita. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bengis di sini bukan artinya mau membunuh kita dengan kejam begitu ya. Kalau ada orang tua yang seperti itu, saya rasa kita perlu cari pertolongan. Namun bengis di sini kalau diterjemahkan itu dari bahasa aslinya skolios. Artinya apa? Bengkok, tidak jujur, berliku-liku. Nah, terhadap orang tua yang seperti itu juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa tunduk, kita bisa respect terhadap orang tua yang seperti itu. Nah, saya berdoa sungguh biarlah semua orang tua Anda adalah orang teman-teman, biarlah semua orang tua Anda adalah orang tua yang baik. Tetapi sayangnya sekali lagi tidak semua orang tua atau tidak semua teman, tidak semua anak yang seberuntung itu punya orang tua yang baik. Ada anak-anak atau ada teman-teman kita yang orang tuanya nggak seperti itu. Mungkin ada orang tua yang nggak bisa menyediakan waktu yang proper kepada anaknya, menyediakan quality time yang cukup. Mungkin ada orang tua yang nggak bisa memberikan pujian yang dibutuhkan oleh teman-teman kita atau kita. Mungkin ada orang tua yang nggak bisa berkata selembut seperti orang tua yang lain gitu loh. Kok nggak bisa sih papa sama mama ngomongnya kayak om itu ngomongnya lembut gitu, ngomongnya lucu, ngomongnya enak, humor gitu. Atau mungkin orang tua kita nggak bisa diajak ngomong hal-hal yang fun. Tentang drama Korea mungkin, tentang film apa yang sedang kita senang lihat mungkin. Ataupun hobi-hobi kita. Mungkin orang tua kita nggak bisa fun untuk diajak ngomong-ngomong seperti itu. Atau mungkin juga orang tua kita kalau marah itu kelewatan batasnya. Bisa kita dimaki-maki dan lain sebagainya. Atau mungkin kita didisiplin dengan cara yang keras. Gak mudah untuk kita bisa taat dengan orang tua seperti itu. Gak mudah. Tapi saya mau bilang dan saya mau ingatkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa justru dalam kondisi seperti itulah firman Tuhan hari ini berbicara di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan di ayat yang ke-19 ya. Kalau mau maksudnya kenapa kok bisa firman Tuhan berbicara dalam keadaan itu? Yuk ayat yang ke-19. Sebab
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tuh. Jadi kasih karunia kalau kita karena sadar nih, willing dengan sesadar-sadarnya, tahu bahwa ini adalah kehendak Allah, kita mau menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak harus kita tanggung. Ayat yang 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya mau teman-teman ambil waktu sungguh-sungguh untuk mencerna baik-baik ayat 19 sampai ayat 20 ini. Sebab dikatakan di situ kasih karunia, bahwa kalau kita sadar, kita itu mau menanggung penderitaan yang sebenarnya nggak seharusnya kita tanggung. Kalau kita punya orang tua yang baik, orang tua yang lembut pada saat berbicara kepada kita dan kita taat, nggak ada extra mile yang kita lakukan. Nggak ada satu effort ekstra yang kita lakukan. Tapi kalau orang tua kita seperti tadi mungkin, menurut anggapan kita orang tua kita nggak ideal, menurut anggapan kita orang tua kita nggak baik. Tapi kita mau mentaati kebenaran firman Tuhan bahwa terhadap orang tua yang seperti itu pun saya mau. Itu yang disebut di sini di ayat yang ke-19. Itu adalah kasih karunia. Kita menanggung penderitaan yang seharusnya nggak kita tanggung. Karena kalau taat sama yang baik, yang ini ya itu hal yang biasa. Tapi kalau kita terhadap yang tidak baik, terhadap yang menurut kita tidak ideal, tapi kita mau taat, kita mau tunduk, itu adalah satu extra effort yang kita lakukan. So, saya mau benar-benar teman-teman ambil waktu untuk bisa mencerna ini semua. Karena ini gak mudah, Saya tahu ada beberapa teman-teman yang struggle, tetapi saya juga mau ingatkan bahwa sebenarnya jadi orang tua itu gak gampang. Saya sendiri sebagai orang tua yang masih muda, sebagai orang tua, punya struggle juga. Dan saya kadang sering merasa bahwa saya bukanlah orang tua yang baik. Kadang-kadang saya ngerasa saya gak bisa menyediakan waktu yang pas, nggak bisa menyediakan waktu yang banyak, quality time yang banyak kepada anak saya. Dan masih banyak hal-hal lain yang membuat saya merasa bahwa saya rasanya sebagai orang tua nggak begitu sukses ya gitu. Dan ini menunjukkan bahwa nggak mudah untuk jadi orang tua. Tapi saya percaya bahwa setiap orang tua kita, mereka selalu berusaha sesuai caranya sendiri, sesuai dengan karakternya sendiri. Untuk bisa menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa diceritakan oleh orang tua kepada kita. Orang tua tuh punya bebannya tersendiri dan mereka kadang gak bisa cerita sama kita. Karena alasan-alasan tertentu dan ini juga menyebabkan satu pressure, menyebabkan satu tekanan dalam kehidupan mereka. Dan saya berdoa, sungguh biarlah setiap orang tua yang kita miliki, mereka sungguh-sungguh mau berusaha. Saya bukan membenarkan bahwa apa yang mereka lakukan kalau mereka gak baik sama kita dan saya membenarkan itu. No, bukan itu poin saya. Poin saya adalah gak mudah jadi orang tua dan kadang mereka juga mengalami struggle dan mereka juga bisa gagal. Yang saya mau katakan di sini adalah kasih mereka kesempatan. Berikan mereka space, berikan mereka kesempatan untuk mereka juga bisa memperbaiki diri sendiri. Dan kita berdoa, jangan patah semangat. Saya mau ingatin teman-teman untuk tetap semangat. Berdoa untuk orang tuamu. Karena kita gak akan pernah tahu, one day Tuhan akan bisa memulihkan setiap hubungan kita. Amin. So ada beberapa hal dalam kita menunjukkan satu sikap submission kepada orang tua kita. Tentu ada penundukan diri di situ. Ada penundukan diri. Kemudian ada apa? Sabar menanggung penderitaan. Kemudian ada apa? Tetap berbuat baik dalam tekanan.
Ya jadi kita perlu memiliki sikap yang kita itu menundukkan diri. Jadi kalau orang tua ngomong dengan nada agak sedikit tinggi, jangan kita balas lebih tinggi lagi. Misalnya nadanya nada C oktav 1, kalian C oktav 3 gitu loh. Nadanya mau lebih tinggi lagi. Dek, udah makan? Sudah Pak, udah makan. Balas. Nah, jadi kita mesti belajar ada satu spirit penundukan diri. Amin. Nah kemudian sabar menanggung penderitaan, percaya bahwa penderitaan yang kita tanggung itu gak selamanya seperti itu. Percaya kalau kita setia kepada Tuhan dan juga mau berdoa terus buat keluarga kita, one day Tuhan akan berikan satu kemenangan, berikan satu pemulihan terhadap keluarga kita. Dan kemudian tetap berbuat baik, tetap melakukan bagian kita tuh, ya. Jangan jangan menantang-nantangan gitu. Jadi kalau misalnya kita kena marah atau misalnya didisiplin, oke nih, gua ngambek, misalnya gua nggak mau ngomong nih selama sekian lama gitu loh. Atau misalnya, udah, saya nggak mau pulang ke rumah, minggat gitu. Jadi kita diajar untuk dalam keadaan tekanan, dalam keadaan tertekan kita berbuat baik. Ya udah, tetap jadi anak yang submission di rumah, lakukan bagian kita, berdoa buat orang tua kita. Amin. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan gak panjang. Sebenarnya cuma 3 ayat ini aja yang saya mau bahas. Dan saya hari ini mau mengambil waktu untuk berdoa buat teman-teman semuanya. Saya tahu ada beberapa dari kita yang sungguh-sungguh struggle di rumah. Mungkin teman-teman merasa orang tua selama ini bukanlah orang tua yang ideal. Tapi percaya gak sih kalau Tuhan taruh kita di dalam satu keluarga, Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan pasti punya rencana. Nah kalau hari ini teman-teman belum melihat rencana Tuhan, tidak berarti Tuhan gak punya rencana yang baik. Hanya karena kita belum melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita bukan berarti Tuhan gak punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Saya mengingatkan teman-teman untuk terus stay strong, berdoa buat keluargamu. Amin. Nah hari ini yang pertama saya mau berdoa untuk setiap hati yang ngalamin luka. Saya tahu ada orang-orang yang mengalami ini di rumah. Dan ini gak mudah bagi teman-teman semuanya. Dan bahkan mungkin teman-teman bilang, kapan saya bisa keluar dari penderitaan seperti ini? Saya mau ingatkan, saya mau kasih tahu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi keluargamu, dan Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan setiap luka-luka, setiap hati yang mungkin selama ini sudah memendam amarah, memendam satu emosi. Kalau itu kamu, saya mau berdoa buat kamu. Tuhan, hari ini aku mau mengambil satu momen yang ada ini untuk berdoa bagi setiap teman-teman yang di rumah mungkin mengalami tekanan dan ada luka-luka yang timbul mungkin dari perkataan-perkataan keluarga, orang tua khususnya. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyudutkan, hal-hal yang seperti sumpah serapah, hal-hal yang selalu bilang bahwa setiap apapun yang kita kerjakan itu tidak pernah bisa memuaskan. Selalu ada orang lain yang bisa dibandingkan, kok kamu gak bisa seperti itu, kok kamu gak bisa seperti anak si itu. Atau kok kamu bodohnya, minta ampun. Tuhan hari ini, kalau ada dari setiap anak TYC yang di tempat ini mengalami hal itu dan hal itu membekas dan menjadi satu penghalang di dalam kehidupan rohani mereka, Tuhan hari ini kami mau cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, biarlah setiap hati yang terluka Tuhan boleh balut. Teman-teman, saya mau kasih tahu,
Hanya karena kalau kita memiliki gambaran orang tua yang buruk, bukan berarti Bapa di sorga seperti itu. Bapa di sorga adalah Bapa yang sangat baik. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya gak binasa. Kalau yang terbaik aja dia kasih. Maka dia akan berikan bagi teman-teman semuanya kehidupan dengan masa depan yang luar biasa. Tuhan, aku berdoa secara sungguh-sungguh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang kedua kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Saya mau mengajak teman-teman untuk saat ini berdoa bersama dengan saya. Pakai kesempatan ini untuk kita boleh berdoa buat orang tua kita. Berdoa bersyafaat bagi orang tua kita. Bapa Sorgawi, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan memohon kasih karunia Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap orang tua kami. Kami gak mau jadi anak-anak yang membenci mereka, tetapi hari ini kami mau berdoa bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami mohon biar kasih karunia Tuhan boleh mengubahkan setiap orang tua yang mungkin selama ini melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak Tuhan. Sebutkan nama papa, sebutkan nama mama, sebutkan siapapun mungkin orang-orang yang selama ini menyebabkan luka di hatimu. Doakan mereka. Tuhan, aku berdoa bagi setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang tua, biarlah mereka menjadi keluarga yang senantiasa mau berubah, mau menjadi lebih baik lagi. Biarlah Tuhan boleh pulihkan setiap hubungan di dalam nama Tuhan Yesus. Kata-kata yang buruk kami gantikan dengan kata-kata yang baik Tuhan. Setiap sumpah serapah kami gantikan dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kata-kata yang tidak baik Tuhan kami cabut, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap emosi, setiap nada-nada yang tinggi Tuhan kami berdoa biar itu Tuhan boleh ubahkan menjadi kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah Tuhan, yang ketiga kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak TYC yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan bilang dalam hati bahwa firman Tuhan yang barusan saya dengar itu gak mudah untuk dilakukan. Tapi saya mau belajar, Kalau itu Anda, saya mau berdoa bagi Anda. Bapa, kami mengucap syukur untuk keberanian, untuk courage. Setiap anak-anak TYC yang mau mengambil one step, satu langkah yang gak mudah di dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya bahwa di dalam setiap langkah yang kami ambil Tuhan hadir di sana. Bahkan kalau mungkin di dalam langkah itu disertai dengan tetesan air mata, disertai dengan penderitaan, disertai dengan challenges Tuhan. Kami berdoa, aku berdoa Tuhan, sungguh Tuhan penyertaan-Mu atas setiap anak-anak TYC. Come on, jangan ragu untuk mengambil langkah ini, untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena aku percaya di dalam setiap langkahmu Tuhan selalu menyertai. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu. Tuhan tolong berikan kemampuan Tuhan untuk mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang barusan kami dengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan kami segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam sekolah mereka, dalam studi mereka. Jadikan mereka yang terbaik, jadikan mereka yang the best. Bukan hanya di dalam ranking, tetapi di dalam mereka menjadi orang-orang yang bisa memberikan contoh bagi lingkungan mereka. Bagi kanan kiri, bagi teman-teman mereka, kelas yang lain. Tuhan tolong berkati mereka. Jadikan anak-anak yang berintegritas Tuhan.
Jadikan anak-anak juga yang dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Dengar kalau misalnya kamu punya teman yang membawa pergaulan buruk, lebih baik kamu stop berteman dengan dia. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap anak-anak ini pada saat mereka ada di rumah. Supaya mereka memiliki satu spirit of submission Tuhan. Pada setiap orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan setiap kehidupan kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan come on, dengan semangat sama-sama kita katakan amin. Thank you TYC. Happy Saturday. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.